Selanjutnya untuk output prioritas tahun 2021, bidang pengembangan desa dan pedesaan. Untuk pendampingan 74.953 desa yang hari ini sudah diupdate oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu 74.963 desa. Tapi kita belum dapat tembusan surat keputusan menterinya, sehingga masih menggunakan data 74953. Kita sudah minta, tapi belum dapat kiriman sampai sekarang. Nanti kalau sudah ada kiriman kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Targetnya adalah 35.168 orang, alokasinya 1,74 triliun. Nah, sekaligus ini tadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Joni Allen. Jadi, sebagaimana yang sudah berkali-kali kami laporkan di dalam forum yang terhormat ini, bahwa terkait dengan pendamping desa, kita tidak membuka rekrutmen karena kita lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan ini betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan dana desa di 74.953. Oleh karena itu, ketika ada saran dan pertimbangan dari Bapak Ibu anggota Komisi 5 untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dengan jumlah desa yang didampingi, sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus kami adalah peningkatan kapasitas supaya apa yang menjadi tugas kita selama ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Yang kedua, sekaligus terkait dengan gaji yang tadi disinggung, tentu nanti secara normatif akan kita laporkan, tetapi perlu juga kami singgung pada kesempatan ini bahwa mulai tahun 2021 ini penanganan pendamping desa fokus kita laksanakan di kementerian, bukan di dekon dengan melakukan manajemen dekon. Kalau kemarin pengelolaan pendamping ini dekon, sehingga pembinaan, penggajian, pengawasan dan lain-lain dilakukan secara dekon. Mulai 2021 semua kita lakukan dengan IT, dengan aplikasi, sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one, satu persatu terhadap 35.168 orang yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kita kirim daftar pendamping se-Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020 sebagai tindak lanjut atas rapat kerja tanggal 18 November 2020. Bentuknya bentuk soft file, karena kalau dibentuk hard copy nanti terlalu tebal dan saya khawatir malah nggak terbaca. Jadi 7 Desember 2020 sudah resmi kita kirim ke Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5. Kemudian yang terkait dengan sistem penggajian pendamping itu ada surat dari putusan dari Kementerian Keuangan, nanti kita kirimkan suratnya terkait dengan SBML, satuan biaya masuk lainnya, pokoknya itulah, saya juga nggak begitu hafal. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi misalnya ada dirjen yang masih BLT. Pimpinan sedikit Pak, ini supaya begini Menteri ya, yang ditanya dan silakan Pak, baru saya persilakan. Yang ditanya dan yang dijawab supaya sinkron. Yang ditanya bukan itu, bukan soal, udah pasti ada SK menterinya. Kalau enggak akan keluar uangnya. Bukan itu pertanyaannya, itu kita tahu betul. Tanpa ada SK Menteri Keuangan dalam setiap anggaran, nggak akan ada yang keluar. Tetapi bagaimana Bapak, staf-staf Bapak mengimplementasikannya itu dalam pelaksanaan pembayaran orang dan jumlah itu pertanyaannya, bukan soal SK Menteri Keuangannya. Ya. Udah pasti itu nggak perlu kita tanya Pak, ya nggak perlu kita tanya itu, nggak segala sesuatunya pasti dengan SK Menteri Keuangan. Ya. Terima kasih. Itu masih. Tadi kan juga ada yang menanyakan besaran Pak. Jadi kan kita juga menjawab secara global, nanti detailnya akan kita kirimkan, kemudian implementasinya tentu ada mekanismenya di sana. Yang berlaku tahun kemarin misalnya, tadi juga sudah saya laporkan, penggajian pendamping desa itu dengan menggunakan dana dekon.
Jadi dana kementerian yang ditaruh di daerah, kemudian pendamping desa dikelola oleh daerah. Nah itulah yang kemudian beberapa permasalahan kita tidak bisa langsung menindaklanjuti. Nah sekarang kita coba kita tarik, sehingga misalnya permasalahan dari Pak Johnny Allen misalnya, atau permasalahan dari Pak Edi, tadi Edi Santana, bisa kita langsung tidak lanjuti, kita cek. Nah kemudian apa yang diharapkan oleh Pak Edi akan bisa kita tidak lanjuti. Nah itulah makanya kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan aplikasi Pak, dengan aplikasi, dengan istilah kami adalah daily report. Jadi laporan harian, meskipun sebenarnya tidak harian, bisa mingguan. Tetapi di situ selama ini pakai FIN. FIN itu berjenjang. Nah dengan berjenjang itu akhirnya subjektivitasnya terlalu tinggi. Nah kita akan bangun satu sistem yang objektif betul, sehingga sebenarnya di masing-masing pendamping itu bisa melakukan menilai dirinya sendiri apakah layak untuk diperpanjang atau tidak. Dengan pola ini siapapun bisa melihat. Nanti kalau Komisi 5 juga ingin mendapatkan laporan pergerakan seperti yang tadi akan kita sampaikan. Misalnya sekarang tahun 2020 kemarin masih menggunakan FIN karena memang sistemnya kita belum masuk. Di 2021 ini per Januari kita sudah menggunakan aplikasi. Jadi masing-masing pendamping desa di semua tingkatan melakukan pelaporan, dan dari pelaporan itu bisa kita lihat bagaimana kinerjanya. Sekaligus ini menjawab terkait dengan tugas pokok fungsi pendamping yang tertuang di dalam permen. Ada permen pendampingan desa, pendampingan istilahnya. Nah di situ juga ada, nanti kita kirim permennya. Dilihat dari situ tolak ukurnya jelas, kapan dia harus menyampaikan laporan, tugasnya apa dan seterusnya. Yang pasti Pak, mohon maaf, terkait dengan pendamping desa, tidak mungkin pendamping desa bisa melakukan intervensi terhadap desa. Dalam konteks misalnya mengintervensi kepala desa. Kita sudah sepakat, meskipun masih ada agak bias sedikit di regulasi, tapi kita sudah sepakat dengan Pak Mendagri bahwa Kementerian Dalam Negeri fokus di urusan pemerintahan dan aparatur, sedangkan Kementerian Desa bergerak di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini selesai di tahun ini. Tahun kemarin masih tarik menarik antar dirjennya. Ini sudah dinyatakan oleh Pak Mendagri sendiri, bahkan di tingkat dirjen pun sudah kita pertemukan supaya jelas posisinya, karena masih ada multitafsir terhadap regulasi. Nah, daripada berjibaku di dalam multitafsir, kemudian kita ambil kebijakan secara politik. Pak Mendagri menyatakan Kementerian Dalam Negeri di desa urusan pilkades, urusan aparatur desa, urusan pemerintahan desa, sedangkan Kementerian Desa urusan pembangunan dan pemberdayaan, dan tentu fokusnya justru pada penggunaan dana desa. Nah itu yang terkait dengan posisi pendamping, dan sampai hari ini Pak, kita belum melakukan pengisian kekosongan. Itu yang disebut dengan rekrutmen. Kita belum melakukan rekrutmen sama sekali karena kita lagi fokus untuk peningkatan kapasitas. Tentu nanti pada saat kita akan melakukan pengisian, pasti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita pasti akan melakukan dengan cara terbuka.